Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita telah membaca kemarin daripada kitab Safinatun Najah tentang fasal-fasal tentang puasa. Maka hari ini kita akan melanjutkan tentang fasal mubtilatis shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mungkin ini adalah perkara yang paling penting dalam puasa. Karena kita puasa itu untuk menahan gitu. Jadi kita harus tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya betul, saum yang membatalkan puasa yang pertama adalah biriddah, murtad, keluar daripada Islam. Walaupun murtadnya ini sebentar, dia murtad pagi, kemudian siangnya kembali lagi ke Islam, itu telah batal puasanya. Itu telah batal puasanya. Jelas di sini. Wa haidin wa nifasin wa wiladatin. Perempuan-perempuan yang haid, yang nifas, yang wiladah, ketika dia berpuasa, kemudian datang haidnya, kemudian datang nifasnya, atau kemudian dia melahirkan, maka batal puasanya. Walaupun konteksnya di sini kata ulama, wa wiladatin itu, melahirkan itu nggak sempurna. Masih keluar darah. Belum sempurna melahirkan secara 100%, maka itu telah batal puasanya. Dalam ketiga perkara ini, wahaidin, wanifasin, wawiladatin, diharamkan untuk perempuan itu berpuasa. Dia contohnya nggak makan, nggak apa-apalah puasa, maka dia telah haram, itu berdosa. Tetapi kalau niatnya itu untuk diet, dia nggak makan memang untuk jaga kesehatan, maka itu tidak haram. Tetapi apabila dia udah tahu haid, malah berpuasa, puasa kan nggak apa-apa, itu dia dah masuk dalam perkara haram, maka itu dia berdosa. Selanjutnya adalah wajununin walau lahdatan. Dia itu gila walaupun sebentar. Dia itu gila sebentar. Tiba-tiba dia gila pada siang hari. Asarnya itu dia sudah sadar. Dia sudah sadar, maka itu tetap membatalkan puasa. Wa bi irma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Pingsan dan mabuk. Mabuk dengan sengaja ketika terjadi sepanjang hari. Ketika terjadi sepanjang hari. Ada orang yang mabuk. Mabuknya dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau mabuknya itu dipaksa misalnya, atau nanti kalau dia nggak mabuk dibunuh dan sebagainya, itu merupakan contoh, maka itu nggak batal puasanya. Tetapi apabila dia mabuk, minum khamar, mabuk-mabukan memang dengan sengaja, maka itu batal puasanya. Itu batal puasanya apabila dia mabuk atau pingsan itu sepanjang hari full. Nah, di sini poin yang pentingnya itu, apabila dia pingsan atau mabuk tadi dengan sengaja sepanjang hari penuh, maka itu telah membatalkan puasanya. Tetapi Ustadz, apabila dia pingsannya cuma setengah jam gimana? Kalau dia pingsannya cuma setengah jam itu nggak batal puasanya. Dia mabuknya Ustadz cuman sebentar, terus nggak sengaja memang dipaksa karena ada ancaman daripada orang-orang jahat misalnya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab ini musannif, penulis, hanya menuliskan beberapa hal. Apakah cuma ini yang membatalkan puasa Ustadz? Enggak. Yang membatalkan puasa ada lagi. Maka kita tambahkan beberapa perkara. Tambahan yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah jima, bersetubuh di siang hari, maka itu telah batal puasanya. Cara kafarah atau qadanya apa? Ada di video sebelumnya ini. Cara kafarah atau qadanya ada di video sebelumnya ini. Yang kedua adanya keluarnya mani dengan sentuhan, khuruj al-mani bil mubasyarah, dengan sentuhan. Jadi apabila ada orang yang berpikir negatif misalnya, lalu tiba-tiba keluar maninya,
dia tidak mengerjakan atau melakukan perkara yang bersentuhan, yang seperti yang kita sebutkan itu, maka dia nggak batal puasanya. Dia nggak batal puasanya walaupun keluar mani. Cuman pikir-pikir, tiba-tiba keluar. Nah itu puasanya nggak batal. Yang dikatakan di sini adalah keluarnya mani akibat bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Maka itu membatalkan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-qai' al-qasdan. Qai' qasdan. Apa itu qai' qasdan? Muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja, tiba-tiba dia iseng-iseng pengen muntah-muntah, lalu dimasukkan jari telunjuknya ke tenggorokannya itu, lalu dia muntah. Wah, itu telah batal puasanya. Karena dia melakukan perkara itu dengan sengaja. Yang keempat apa hadirin mulia? Usulu ainin ila jaufin min manfadhin maftuhin. Apa itu? Sampainya sesuatu ke tenggorokan. Jauf itu bermakna farog. Apa itu farog? Farog itu adalah hal yang kosong. Kalau dalam bahasa Arab itu kosong. Kosong. Jalan yang kosong. Jalan yang kosong itu di dalam badan kita apa? Usus, kosong. Tenggorokan, kosong. Lambung, kosong. Nah, apabila ulama berpendapat apabila sesuatu yang masuk, walaupun bukan makanan, walaupun batu, walaupun pasir, masuk ke dalam perkara yang kosong tadi, misalnya tenggorokan tadi, maka itu telah batal puasanya. Walau kana laisal ma wa laisal akal wa ghairu dzalik, walaupun bukan daripada makanan, daripada minuman dan lain-lain, maka dia telah batal puasanya. Maka ada satu hal di sini yang harus kita perhatikan. Di sini ada dikatakan min fadahin maftuhin, dari tempat yang terbuka. Maka contohnya hidung, mulut, ini itu kan hal yang kosong dan terbuka. Maka apabila ada masuk ke dalam perkara tersebut, maka telah batal puasanya. Ustadz, saya mau ke rumah sakit, tapi saya harus disuntik. Kata dokternya itu saya harus disuntik. Otomatis kan memasukkan cairan kepada badan. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Kan di sini konteksnya itu min manfadahin maftuhin, sesuatu yang terbuka. Kalau kulit ini kan nggak terbuka. Kulit ini mana nampak? Walaupun ada pori-pori yang kecil kan kulit ini tidak terbuka. Maka ketika disuntikkan, dimasukkan cairan ke dalam kulitnya itu, maka tidak membatalkan puasa. Mungkin suntiknya di pantat atau di sini dan tempat lain sebagainya itu tidak dalam konteks tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka itu ya ketika itu tadi ambil suntik, diisi dengan cairan, dituangkan ke mulut, itu yang membatalkan puasa. Tetapi perkara yang lain seperti suntik di sini, di pantat, itu tidak membatalkan puasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa perkara yang apabila kita lakukan maka batal puasanya. Maka hadirin orang tua kami, saudara kami dimanapun berada, inilah sedikit ilmu untuk menambah pengetahuan kita agar apa? Agar kita tahu mana ibadah yang betul kepada Allah, mana ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wa syukran ala hadhil fursah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.